Kojo pun awalnya ragu, aku bukan orang seperti itu. Namun Yukina menenangkannya, dan akhirnya Kojo pun berani untuk Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya, L. Teman-teman, cinta memang sesuatu yang unik. Kadang ketika kita mencintai seseorang, mungkin ada seseorang yang lain yang ternyata memang sudah dipersiapkan untuk kita. Alur cerita kali ini berjudul Sutoraiku za Burado. Anime ini mengisahkan tentang seorang siswa yang bernama Kojo. Ia sepertinya sedang diikuti oleh seorang ciwi. Saat berpapasan dengan ciwi itu menyebutkan bahwa Kojo adalah leluhur keempat. Namun Kojo menghiraukannya, lalu pergi. Tak lama sesudah itu, ciwi tersebut diganggu oleh dua om-om. Namun karena tak terima, ciwi itu mulai menghabisi kedua om itu. Tetapi setelah itu, salah satu dari om itu mengeluarkan kudanya. Meskipun begitu, om tak sanggup mengalahkan ciwi itu. Ciwi itu bernama Yukina, seorang penyihir dari sekolah Saikai. Dengan tanpa sengaja, dompet milik Yukina terjatuh. Lalu Kojo mencoba mendatangi sekolah Yukina untuk mengembalikan dompet tersebut. Setelah itu, Yukina menjelaskan bahwa maksud ia membuntuti Kojo adalah untuk mengawasi gerak-gerik leluhur keempat. Karena leluhur itu setara dengan pasukan militer. Maka dari itu, Kojo termasuk ancaman bagi kota ini. Tetapi Kojo membalas perkataan Yukina bahwa Kojo tidak akan menjadi ancaman karena ia telah lama tinggal di kota ini. Dan soal leluhur keempat, ternyata Kojo mendapat warisan dari leluhur keempat untuk menjadi penerusnya. Sebelum akhirnya ia menjadi vampir. Dan jauh sebelum itu, terlihatlah seseorang yang termasuk di dalam organisasi Lion King sedang menyuruh Yukina untuk menghabisi leluhur keempat. Karena mereka hanya melakukan perjanjian perdamaian antar ras kepada ketiga leluhur. Jadi, kemungkinan kehadiran leluhur keempat akan mengacaukan perdamaian ini. Kembali ke masa sekarang. Yukina yang bertugas mengawasi leluhur keempat, ia pun akhirnya tinggal tepat di samping kamar Kojo. Dan Kojo pun membantunya untuk membereskan kamar barunya. Setelah itu, Kojo menghampiri gurunya yang bernama Natsuki. Natsuki bilang bahwa Kojo harus menghindari organisasi Lion King, karena organisasi tersebut dibentuk untuk menghabisi leluhur keempat. Namun apa boleh buat, semuanya itu sudah terlambat. Karena Yukina yang termasuk anggota Lion King akan selalu ada di dekatnya. Pada malam harinya, Kojo dan Yukina sedang mencari warung terdekat. Namun tiba-tiba ada sebuah pabrik yang terbakar. Yukina pun bergegas menuju TKP. Terlihat seekor Phoenix sedang membakar tempat tersebut. Yukina mencoba mendekat, namun ia dihalangi oleh Rudolph. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Namun sepertinya pertarungan ini berat sebelah, karena kekuatan Astarte, yaitu partner Rudolph, mampu memojokkan Yukina. Untunglah Kojo datang tepat waktu dan berhasil menolong Yukina. Keesokan paginya, Yukina dan Kojo diminta untuk menemui ibu guru Natsuki. Mereka berdua diminta untuk tidak keluar rumah saat malam hari, karena akhir-akhir ini banyak kejadian yang tidak menyenangkan di kota ini.
Namun bukannya menuruti peringatan ibu guru Natsuki, mereka malah mencoba mencari dalang dari semua ini. Kojo pun mulai menanyakan data Rudolf kepada temannya, seorang programmer bernama Asagi. Tak lama setelah itu mereka pun berhasil menemukan tempat persembunyian Rudolf. Di sana, mereka berdua disambut oleh Astarte. Rudolf pun ada di sana. Ia menjelaskan bahwa yang bisa mempunyai partner hanyalah vampir. Namun dengan laboratorium ini, aku dapat memiliki partner. Kojo dan Yukina tak terima karena yang Rudolf maksud dengan partner hanyalah alat untuk meningkatkan kekuatannya. Namun ceritanya belum berhenti di sini. Saat Kojo selesai, ternyata Yukina tetap ada di sampingnya dan menjaganya. Namun akhirnya karena kekuatan tersembunyi Kojo pun sadar. Yukina pun menjelaskan kepada Kojo, kau memang telah selesai, namun kekuatanmu lah yang telah menyelamatkanmu. Kekuatan vampir sungguh luar biasa. Namun sekarang masih ada satu permasalahan lagi. Mereka harus mencari cara untuk menghabisi Rudolf sebelum semuanya terlambat. Namun dengan kekuatan yang dimiliki Kojo sekarang, sungguh mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Rudolf. Yukina saat itu langsung saja menawarkan dirinya untuk menjadi partner Kojo. Kojo pun awalnya ragu, aku bukan orang seperti itu. Namun Yukina menenangkannya, dan akhirnya Kojo pun berani untuk mengambil satu langkah menuju kekuatan yang sebenarnya dari dirinya. Dengan minuman merah milik Yukina, Kojo betul-betul menjadi bertenaga. Mereka pun langsung saja menghampiri Rudolf. Saat ini mereka harus berpacu dengan waktu, karena Asaki pun sedang terpojok. Dengan kekuatan barunya, Kojo dan Yukina mampu mengalahkan Astarte. Dan akhirnya, menangkap Rudolf tidaklah sulit. Astarte bahkan saat ini tidak berdaya. Namun, Kojo langsung saja tanpa pikir panjang menolong Astarte. Astarte pun kemudian ikut dengan ibu guru Natsuki untuk diprogram ulang. Setelah kejadian ini, semuanya kembali seperti normal. Kojo sibuk dengan urusan sekolahnya dan urusan lain-lainnya. Bahkan hari pertandingan olahraga di sekolah pun segera tiba. Kojo memang tidak terlalu berminat untuk ikut serta dalam pertandingan apapun. Namun karena peraturannya setiap siswa harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, Kojo bersedia untuk mengikuti kegiatan olahraga manapun. Namun kali ini Kojo akan berpartner dengan Asaki. Mereka akan mengikuti pertandingan bulu tangkis. Bahkan untuk pertandingan bulu tangkis ini, sepertinya Asaki mendapatkan kostum khusus. Dan di pertandingan olahraga ini, Yukina akan berpartisipasi menjadi cheerleader. Namun ternyata mereka tidak sendiri, mereka kembali diganggu. Namun ternyata yang mengganggu mereka kali ini adalah pengantar pesan. Kali ini surat tersebut adalah undangan dari Walter untuk menghadiri perjamuan makan malamnya di sebuah kapal pesiar. Walter adalah kerabat jauh dari Kojo. Kojo pun akhirnya memberanikan diri untuk datang menemui Walter di kapal pesiar yang namanya aneh ini. Kojo datang tidak sendiri. Dari antara semua ciwi tadinya memilih Natsuki untuk menemaninya pergi ke kapal pesiar milik Walter. Namun Yukina malah menawarkan dirinya karena Yukina memang yang ditugaskan untuk mengawasi Kojo. Ternyata di kapal pesiar milik Walter, akhirnya Kojo bertemu dengan Walter, dan Walter menjelaskan akan musuh mereka berdua yaitu Gardos. Walter pun akhirnya meminta bantuan Kojo untuk membantu melawan Gardos. Di kesempatan itu pun Yukina bertemu dengan Sayaka. Ternyata Sayaka adalah nama Yukina. Sayaka pun sepertinya tidak suka Yukina terlalu dekat dengan Kojo. Walter pun di kesempatan ini menjelaskan kalau ada organisasi
demon yang memang telah dirusak oleh sekelompok orang bernama Nalaku Vera. Setelah pertemuan ini, keadaan kembali seperti biasa-biasanya saja. Namun, Sayaka yang tidak ikhlas Yukina dekat-dekat dengan Kojo, ia pun mengawasi mereka berdua. Bahkan Sayaka tidak sungkan-sungkan untuk melawan Kojo, karena baginya keberadaan Kojo sangat-sangat menyakiti Yukina. Teman-teman, kadang-kadang cinta memang bisa membuat kita untuk tetap bertahan walaupun seberapapun keadaan itu menyakiti kita. Teman-teman, apabila teman-teman pernah memiliki pengalaman tetap bertahan walaupun menyakitkan, teman-teman boleh share di kolom komentar. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai pada saat ini. Teman-teman, dukung selalu El dengan menekan tombol join-nya ya teman-teman, karena El akan selalu meningkatkan alur cerita El sehingga alur cerita El akan menjadi lebih menegangkan lagi. Teman-teman, bagi teman-teman yang menyukai alur cerita kali ini, harap menekan tombol like-nya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel El dan belum mensubscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sehat selalu.